Masya Allah. Takbir. Oke, luar biasa. Itu tadi salam dari kepala sekolah secara nasional ya, dari 20 cabang ya, Masya Allah. Dari mana saja? Dari Serang, Insan Tama Serang, kemudian Insan Tama Banjar, Insan Tama Bekasi, Insan Tama Makassar, Insan Tama Cilegon, Insan Tama Bandar Lampung, kemudian Insan Tama Luwiliang, Insan Tama Kendari, Insan Tama Malang, Insan Tama Ternate, Insan Tama Tangerang Selatan, Insan Tama Jember, Insan Tama Pangkal Pinang, Insan Tama Pontianak, Insan Tama Bandung, Insan Tama Situbondo, Insan Tama Banjarmasin, Insan Tama Blitar, Insan Tama Rangkas Bitung, dan Insan Tama Tuban. Masya Allah. Dan alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah, di tahun 2021 ini Insan Tama sudah ada di 20 cabang. Masya Allah. Mudah-mudahan di tahun depan nambah ya Pak Direktur ya. Masya Allah, luar biasa. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita langsung saja masuk ke diskusi kita, bincang-bincang santai kita. Namun sebelumnya kami persilahkan terlebih dahulu untuk narasumber menempati tempat yang sudah disediakan. Untuk yang pertama, kami persilahkan kepada Ibu Dokteranda Zulia Ilmawati, pemerhati pendidikan anak dan remaja, untuk naik ke atas panggung. Silakan Ibu, silakan di sini Ibu. Ya, silakan. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Insinyur Muhammad Ismail Yusanto MM selaku Ketua Yayasan Insan Tama Cendekia. Kepada Al-Ustadz Ismail Yusanto kami persilahkan. Silakan Ustadz. Sini Ustadz. Ah, sudah pasti Ustadz. Oke. Untuk selanjutnya narasumber yang tidak asing lagi, Masya Allah ya. Ini sering muncul di layar kaca ya, di akhir-akhir ini ya, yaitu Ustadz Fatih Karim, Masya Allah. Orang tua siswa sekaligus sebagai da'i nasional. Kepada Ustadz Fatih Karim kami persilahkan. Silakan Ustadz. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai bincang-bincang diskusi, dimohonkan peserta yang hadir secara offline untuk men-silent ya, men-silent handphonenya, smartphone-nya. Ya, silakan. Yang belum di-silent silakan di-silent terlebih dahulu agar acara ini berlangsung secara lancar dan sukses ya. Baik, saya duduk dulu ya. Oke. Baik, alhamdulillah. Nah, ini sudah hadir 3 narasumber kita, Masya Allah ya. Dari yang pertama Ibu Zulia. Kita sapa dulu Bu Zulia. Assalamualaikum Bu Zulia. Boleh nyapa-nyapa peserta yang offline maupun yang online, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Oke. Mic-nya sudah nyala. Ya, sudah. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Penampakannya sehat kan ya? Alhamdulillah. Dengar-dengar kemarin baru dapat cucu lagi ya? Iya, alhamdulillah. Ya. Ya.
peserta offline semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu juga yang ada di rumah masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walaupun saya nggak dengar jawabannya nih Pak. Iya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin. Senang sekali saya bisa hadir di ruangan ini bersama bapak-bapak yang ada di sebelah saya. Ya, kemudian ini juga sebagian ibu-ibu ternyata yang hadir. Ya, nah, luar biasa. Memang ibu itu luar biasa Pak Agung. Iya, mungkin itu dulu ya. Baik. Saya, ya. Baik, selanjutnya Ustadz Ismail. Boleh nih menyapa para peserta yang hadir. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu yang hadir baik offline maupun online. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Senantiasa di dalam lindungan, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya Ustadz Fatih Karim. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang ada di online, saya dengar ribuan yang hadir, Masya Allah luar biasa ya. Bahkan ada yang dari luar negeri, Ustaz. Masya Allah dari berbagai negara ini, dan yang hadir juga di sini offline. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi, merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita langsung saja bincang-bincang santai ya di acara hari ini, di acara Open House Nasional SIT Insan Tama dengan tema mengantarkan generasi juara dan calon pemimpin tetap solih di era 4.0 ya. Baik, kita berawal dari Ibu Zulia dulu nih. Ya. Ini ada satu fakta Ibu. Nah, ini mungkin di layar bisa ditampilkan ya. Ada satu fakta data ya. 56% orang tua mengaku kurang sabar dan jenuh menangani kemampuan dan konsentrasi anak siswa SD MI saat pembelajaran jarak jauh. Coba yang offline silakan jujur. Benar Bapak dan Ibu? Benar ya? Masya Allah ya. Luar biasa ya. Bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapaknya juga ya. Nah, nih qadarullah saya ini anak yang pertama itu masuk SD. Wah, ternyata kayak begini ya. Sekolah online itu ya. Luar biasa. Jadi Bu Zulia ini ada fakta seperti ini. Kemudian juga ada data 19,3% kenaikan kecanduan internet pada remaja di Indonesia. Lebih tinggi dari Cina ya dan Meksiko. 59% responden juga mengakui mengalami peningkatan durasi online per hari dengan rata-rata 11,6 jam per hari. Masya Allah ya. Mungkin kita rasakan juga ya, anak-anak kita jadi semakin dekat dengan gadget. Ya, luar biasa. Kemudian ini ada satu berita ya, RSJ Ibu memandang fenomena ini dan dari sisi dampak terhadap perkembangan anak didik baik dan buruknya. Silakan Ibu Zulia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian ya, ini memang kondisi yang luar biasa ya Pak Ageng ya. Kita tidak pernah membayangkan sebelumnya ya, tidak pernah membayangkan sebelumnya. Nah, perubahan yang tiba-tiba ya, kondisi yang tiba-tiba luar biasa ini memang kadang-kadang menimbulkan problem baru gitu ya, problem baru. Baik problem secara teknis ya maupun problem psikologis ya. Tadi
seperti yang sudah disampaikan di data-data tadi ya, banyak ibu yang stres termasuk saya. Ya. Betul. Ya, di 2 minggu pertama mungkin kita bahagia ya Pak ya. Oh iya. Anak-anak juga bahagia. Anak-anak ya. bahagia. Alhamdulillah libur 2 minggu. Taunya kesini-sini kok lama ya liburnya. Ya, Ternyata bosan juga. Iya, terutama yang boarding ya, yang selama ini mungkin mau pulang ke rumah, aduh susah banget ya. Betul. Orang tua yang kangen itu harus prosedural banget begitu ya. Nah, itu 2 minggu pertama ya. Nah, tetapi sesudah itu ya ternyata hampir 2 tahun ya ibu-ibu hampir ya. 2 tahun ya. Tahun ya. Jadi bisa kita bayangkan ya kalau kemudian tadi ada banyak kasus yang seperti tadi ya. Ibu-ibu pada gelisah ya, bahkan mungkin ada yang stres. Kalau ibu-ibu sudah gelisah, sudah stres itu biasanya kemudian marah-marah Pak Agus. Wah, ya. betul Bu, marah-marah Bu. Betul nggak ibu-ibu? Betul. Ya, betul ya. Apalagi saya terbayang ya kalau ibu-ibu, ya, saya rasa yang sering mendampingi anak-anak belajar itu memang ibu-ibu ya. Betul Bu. Nah, ibu-ibu yang masih punya anak SD. Ya. Dan anak SD-nya nggak cuma 1. Wah, luar biasa ya. Tingkat kecerewetannya meningkat 50% kayaknya. Betul ya. Nah, jadi ya, anak kelas SD itu kan tentu masih banyak harus didampingi. Betul. Ya. 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 Ya, lebih kenceng ya? Ya. Ya. Jadi masih harus banyak didampingi ya. Beda dengan mungkin anak-anak SMP, SMA yang sudah lebih mandiri belajarnya. Betul. Walaupun secara faktanya itu juga kemudian membuat kita agak-agak pusing ya ibu-ibu ya yang punya anak-anak SMA. Saya termasuk orang tua yang punya anak-anak SMA gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang harus teriak dulu. Sudah siap belum gitu, karena kan tetap harus pakai seragam Pak betul, Ageng, ya. Nah, kita bayangkan kan anak-anak duduk di depan laptop gitu ya, dia harus pakai seragam ya, kemudian harus datang tepat waktu, harus on kamera gitu ya. Nah, tiap hari begitu ya sampai kurang lebih ya hampir 2 tahun. Ya, jadi awal-awalnya memang 2 minggu pertama itu happy ya. Nah, tetapi setelah itu jadi gelisah ya. Iya, betul, jadi luar sedih biasa. karena memang ini situasi yang tidak normal ya, tidak normal yang tidak sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. Ya. Nah, yang tidak sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak itu pasti akan kemudian menimbulkan persoalan tuh Pak Ageng ya. Nah, jadi wajar kalau kemudian tadi ada banyak sekali data ya, orang tua itu 56% orang tua mengaku kurang sabar dan jenuh ya. Dan ternyata nggak cuma orang tua, anak-anak juga jenuh ya. Gurunya apalagi. Betul. Ya, karena mengajar dengan offline itu saya pikir saya juga pernah mengajar itu jauh lebih rumit ya dan jauh lebih berat dibandingkan mengajar dengan offline. Ya, karena offline itu kita lihat anaknya ya, bisa merasakan bagaimana anak itu di dalam proses belajar. Tapi kalau offline kira-kira gimana Pak Ageng? Kalau online? Oh, kalau online ya. Kalau online anaknya tidur kita juga nggak tahu, iya kan? Anaknya sambil buka-buka YouTube kita juga nggak tahu, betul. ya. Berapa sambil di off cam lagi Bu? Oh, sambil di off cam. Dipanggil-panggil, Budi. Ini Budi mana Budi? Iya. Nah, jadi kebayang rumitnya. Kemudian harus menyiapkan mata pelajaran yang akan disampaikan. Itu beda ya. Harus punya keterampilan kan, harus ada sesuatu yang ditampilkan. Ya, sudahlah online, kalau kemudian hanya ngobrol, tidak ada sesuatu yang ditampilkan, gurunya nggak kreatif, pasti sangat membosankan. Ya. Nah, jadi memang ini sebuah kondisi yang memang mau tidak mau ya harus kita terima ya, karena ini bagian dari musibah qadha yang memang Allah sudah berikan ya. Nah, sehingga perlahan-lahan memang kita harus merubah cara mengajar ya, merubah emosi kita ya. Mudah-mudahan ini semua akan menambah kesabaran ibu-ibu ya,
kita bisa ambil hikmahnya, ibu-ibu makin sabar, bondingnya dengan anak-anak makin Betul, kuat, betul. ya. Yang selama ini mungkin tidak paham sebetulnya anak saya itu orangnya kayak apa. Betul. Ya, nah jadi harapannya seperti itu. Walaupun kemudian memang muncul dampak-dampak yang Ya. tidak kita inginkan. Gitu. Betul, baik. Baik Ibu Zila, terima kasih. Nah ini Bu Zulia, gimana tadi jawabannya Bapak dan Ibu semua? Terutama yang ibu-ibu nih, sesuai dengan hati nurani ibu-ibu. Ya, mungkin bisa merasakan ya, yang hampir 2 tahun ini anak-anak Ananda semua di rumah, belajarnya di rumah. Tentu yang dulunya mungkin terbatas menggunakan gadget, nah sekarang jadi lebih sering nih. Nah ini bagaimana nih Bu? Apakah bisa gadget ini benar-benar menjadi sahabat yang aman bagi anak didik kita? Bagaimana nih Ibu? Silakan. Menjadi sahabat yang aman atau tidak itu kan kemudian tergantung bagaimana kita memperlakukan, Ya. memperlakukan gadget itu. Karena kita pahami bahwa gadget itu adalah teknologi yang kalau kemudian kita manfaatkan dengan baik, tentu ya akan bisa memberikan dampak positif, ya. Nah, kalau kemudian kita gunakan untuk hal-hal yang negatif, tentu ya akan berdampak negatif pada anak-anak kita. Nah, persoalannya memang kemudian anak-anak kita itu masih belum memahami secara betul, ya, belum memahami secara betul. Yang dia itu tahu ya hanya senangnya aja gitu. Ya, apalagi kalau anak-anak yang selama ini boarding ya, kita tahu di Insan Tama ini kan sama sekali nggak boleh pegang HP kecuali HP batu yang dia HP jadul. HP jadul ya, yang dia itu ya tidak bisa mengakses macam-macam ya kecuali untuk telepon, SMS dan sebagainya. Nah, tentu kondisi ini kalau memang tidak kita cermati dengan baik ya bisa jadi kemudian seperti apa data yang tadi ada gitu ya, bisa menimbulkan kecanduan, bisa kemudian anak-anak itu nonton hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Makanya kemudian disitulah perlunya pendampingan dari orang tua ya, pendampingan dari orang tua, karena sesungguhnya teknologi ya, gadget itu kalau mau kita optimalkan dengan baik itu juga bisa ya. Nah, selama boarding saya sering mengikuti kebetulan putranya Ustadz Fatih ya, Bang Alif ya. Nah, setiap malam Jumat itu selalu live IG ya. Nah, jadi artinya apa? Berarti ini adalah salah satu yang kemudian bisa dioptimalkan dengan baik meskipun ada di rumah. Selama ini kan nggak mungkin kalau di boarding live IG ya, nggak mungkin karena nggak ada alatnya ya. Nah, artinya kemudian kembali kepada orang tua bagaimana mendampingi gitu ya, bagaimana mengarahkan ya, bagaimana memahamkan kepada anak-anak ya, terutama ini tentu anak-anak yang akalnya sudah sempurna ya, anak-anak SMP, SMA, untuk bagaimana menggunakan ya gadget itu secara baik begitu, dan itu insya Allah bisa ya, karena anak-anak kita itu kan sesungguhnya anak-anak yang kreatif ya, anak-anak yang memiliki passion yang luar biasa, dan rata-rata ya seperti kemarin beberapa waktu yang lalu ketika di SMA itu dilakukan tes bakat dan minat ya, anak-anak sekarang itu rata-rata bakat dan minatnya itu kepingin kepada hal-hal yang tadi ya, komunikasi, kemudian ya persoalan kemampuan-kemampuan yang berhubungan dengan digital. Ya, nah jadi memang ini sebuah zaman yang tentu beda dengan saya dulu. Zaman sekarang zamannya milenial. Zamannya milenial. Ya, zaman dulu kolonial. Kolonial gitu ya, termasuk saya. Ya, orang-orang yang tidak piawai ya di dalam menggunakan gadget. Tapi anak-anak sekarang itu luar biasa. Ya, bahkan cucu saya itu Pak ya, nah, itu buka YouTube itu sudah bisa gitu, padahal baru 4 tahun ya. Nah, jadi luar biasa memang ya kemampuannya, dan ini sesuatu yang tidak bisa
tidak bisa kita tinggalkan karena berbarengan dengan kemajuan teknologi. Ya, meskipun kita sebagai orang tua, ya apalagi orang tua kolonial model saya, itu ibaratnya mengikutinya harus berlari, gitu ya, harus berlari. Nah, jadi insya Allah ya bisa ya kita optimalkan meskipun dampaknya juga akan ada, ya. Nah, buat kita tentu sebagai orang tua adalah bagaimana meminimalisir dampak itu, ya, meminimalisir dampak itu. Dan kebayang memang kalau anak-anak SD gitu ya, nah yang kadang-kadang juga masih pikirannya ya belum sempurna gitu ya, masih hanya kepingin mengikuti apa kemauannya gitu ya. Nah, sehingga memang itu pendampingannya harus lebih ketat gitu, ya. Nah, kebayang sih Pak ya gimana Nana nggak kepingin pegang HP, orang sekolahnya pakai HP, orang tuanya semuanya pegang HP, betul Bu? Betul. Ya. Nah, jadi ya pasti kepingin gitu, ya pasti kepingin, dan ini memang suasana yang mau tidak mau harus kita rasakan ya, harus ya kita nikmati, tapi tentu dengan upaya yang optimal untuk bagaimana agar anak-anak tetap terjaga dari pengaruh buruk itu. Betul. Baik Bu. Jadi anak-anak sekarang yang masih balita aja tadi ya Bu ya, udah tahu YouTube ya Bu ya. Betul. Nah. Walaupun memang belum bisa baca, tapi tahu bagaimana searching yang dia inginkan. Iya. Mana yang harus diklik dulu. Betul, ya, itu tahu. Mana gitu. harus diklik. Gitu. Kadang kalau kita salah nunjukin enggak bukan itu. Kadang kalau anak saya Bu, karena sudah tahu ada yang pakai voice itu Bu. Iya. Nah, misalnya dia kan belum bisa baca tulis tuh, ya, belum bisa baca. Diklik, nah pakai suara Doraemon. Nah, nanti keluar Doraemon. Jadi mensiasatinya luar biasa seperti itu ya. Iya, betul, dan mereka lebih cepat nangkapnya, lebih terampil begitu ya. Nah, mungkin itulah kelebihan anak-anak kita hari ini ya. Mereka lebih terampil, lebih cepat untuk menangkap informasi ya, menggunakan alat-alat digital yang jauh kemampuannya beda dengan zaman saya apalagi gitu ya. Diajari juga nggak bisa-bisa gitu. Iya. Baik Ibu, kita berlanjut nih ke Ustadz Fatih Karim. Masya Allah. Nih Ustadz Fatih Karim ini merupakan orang tua siswa Insan Tama. Boleh dikenalkan nama anaknya siapa dan kelas berapa sekarang? Silakan Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayah bunda, saya orang tua siswa dari Muhammad Fatih Alif. Sekarang kelas 9 ya. Kelas 9? SMP kelas 3. Berarti bentar lagi lulus? Bentar lagi lulus. Melanjut ke mana Ustadz? Insan Tama lagi. Insan Tama lagi, luar biasa. Kita kemarin sama ibunya sudah men-searching semua sekolah-sekolah yang katanya ya, terbaik lah, fasilitasnya canggih, macam-macam gitu ya. Dari mulai yang ratusan juta, bukan kita tidak mampu. Tapi ternyata memang saya dapatin klik banget tuh Insan Tama. Ya. Dari sisi anak saya ini anak pertama, anak laki-laki. Jadi memang benar-benar harapan kami. Dan ini amanah dari Allah, nggak mau salah dalam pemilihan sekolah. Jadi sampai kemarin ke Jawa kita bertiga nyari sekolah, Bandung kita keliling gitu. Lihat sudah survei duluan ya? Semua. Ternyata balik lagi. Nggak bisa pindah ke lain hati. Nggak bisa pindah ke lain hati. Luar biasa. Takbir. Ya, jadi alhamdulillah karena anak pertama, pingin dia adalah pelanjut kami dan kemudian dia memang karakternya memang kami itu cari sekolah yang strong leadership karena memang pemimpin masa depan itu banyak yang nggak bisa ngambil keputusan, kelemar-kelemar gitu ya, peragu gitu ya, gampang baper. Bagaimana kultur pengusaha leadership ke depan kalau kemudian anak-anak ini sejak masa pendidikannya itu tidak dibimbing dengan karakter yang sesuai dengan visi. Nah, makanya kami memilih Insan Tama karena visinya pas banget, memang tepat visinya. Luar biasa. Betul. Baik Ustadz, ini kita berlanjut ke pertanyaan. Ustadz ini kan merasakan ya, mendampingi anandanya di rumah ya. Ini sudah hampir 2 tahun ya, sudah hampir 2 tahun ya. Nih gimana Ustadz?
apa yang dirasakan Ustaz? Silakan. Iya, Masya Allah, benar tadi yang Ustazah Yulia sampaikan. Jadi Zulia sampaikan bahwa memang anak-anak sekarang ini berbeda zaman dengan kita. Bukan kita yang malah kemudian mengutuk apa yang terjadi hari ini, karena perubahan itu kan niscaya. Suka atau tidak suka, kita harus menghadapi perubahan. Iya. Yang namanya perubahan itu dulu orang kalau mau ke ojek ya Bu ya, Ibu kan ke pangkalan ya. Sekarang iya, ojeknya yang datang ke rumah gitu. Dulu restoran itu banyak karyawannya, sekarang enggak, karena kita bisa langsung bayar di sini kasirnya, kemudian orang bisa langsung pesan makanan langsung di sini, menunya langsung di sini, dapurnya yang langsung masak. Jadi karyawannya sekarang sudah minim. Bahkan mobil sekarang Ibu bisa ganti-ganti kan ya. Yeah. Oh iya betul. Kadang-kadang naik Kalia, kadang-kadang naik Avanza, kadang-kadang syukur-syukur dapat rezeki, kadang-kadang Innova gitu ya. Ya jadi zaman berubah gitu, zaman berubah. Nah ada satu hal yang nggak boleh berubah. Yeah. Kedekatan kita dengan anak. Itu yang terpenting menurut kami. Jadi kedekatan ini yang menjadi prasyarat utama agar apapun perubahan yang terjadi, kita bisa betul-betul memastikan anak kita aman. Nah betul tadi yang Bunda Zulia sampaikan bahwa Alif itu sekarang dengan adanya online itu dia rutin ngisi kajian peradaban sejarah Islam itu setiap Kamis malam Ustaz. Setiap Kamis malam. Kamis malam live dan itu ditonton ribuan orang. Jadi kami membuat sosial media itu bukan jadi musuh, tapi dia tunduk pada keinginan kami yang kemudian keinginan kita agar anak ini bisa menjadikan sosial media sebagai wasilah dakwah. Yeah. Dan Masya Allah dia bisa bicara dengan pembicara-pembicara ustadz-ustadz nasional, dengan ustadz-ustadz internasional, dan ibu-ibu pada bilang tuh, Ustadz itu anaknya gimana ya kok bisa begitu gitu ya. Suka sejarah, detail banget peristiwa sejarah, bahkan kemudian bisa seumur SMP sudah bisa seperti itu. Sementara bapaknya dulu SMP entah seperti apa gitu ya. Betul. Masih galau, masih bingung. Anak ini SMP sudah seperti ini. Betul. Nah ternyata memang secara tarik balik ke sejarah dia sendiri sejak kecil sebelum tidur itu memang ibunya selalu membacakan buku-buku tentang kehebatan pahlawan-pahlawan Islam. Dulu kan tahun 2006 dia lahir, handphone belum terlalu separah sekarang ya, teknologi itu. Jadi memang dulu itu zamannya Alif itu ibunya selalu mendongengkan tentang Muhammad Al-Fatih, menceritakan itu terbawa dalam tidurnya, terbawa dalam impian-impiannya. Makanya sekarang itu fungsi gadget itu jadinya, mohon maaf kalau misalnya ini kayak tunggangannya kita, bukan dia yang nunggangin kita. Yeah. Jadi memang alat ini betul-betul alat yang betul kita manfaatkan untuk itu. Yang kedua Ustaz, alhamdulillah dengan online sekarang, Alif itu sekarang punya bisnis toko buku. Jadi dia suka baca, dia punya toko buku dan dia punya toko baju. Dan omsetnya itu per bulan Ustaz, itu puluhan juta. Puluhan juta. Anak SMP loh. Anak SMP ya? Anak SMP. Nah, gimana caranya? Ayah ibunya nemenin, kadang-kadang Ummu Sajjad itu nemenin flash sale hari Jumat. Oh ya. Ayo teman-teman, siapa yang mau beli buku? Ada program wakaf buku untuk pesantren-pesantren duafa. Yeah. Masya Allah. Yang wakaf itu, Masya Allah ada yang 10 juta, 20 juta. Nah itu beli buku, diwakafkan, diantar ke pesantren-pesantren duafa. Nah di pesantren duafa dia ngevlog di situ. Menginspirasi lagi anak-anak muda sebayanya. Jadi sebenarnya menurut kami sosial media ini justru menjadi wasilah kebaikan harusnya ya. Gitu. Nah tinggal tadi bagaimana caranya agar anak ini bisa betul-betul kita dekat dengan dia, tahu kecenderungan dia mau kemana kita bisa arahkan. Insya Allah sih. Malah sosial media ini menurut saya malah satu hal yang dalam tanda kutip kayak anugerah perubahan, anugerah perubahan malah bukan jadi ancaman. Kami nggak terlalu melihat itu ancaman, karena kami betul-betul bisa memastikan anak itu selain sekolahnya berkualitas, di rumahnya itu, Masya Allah, Bunda, Ayah Bunda, itu anak tuh ngobrol. Nah, ini budaya ngobrol ini yang, jadi handphone itu juga sebenarnya di rumah nggak dominan. Kami ngobrol bertiga, Bang, besok tema apa? Pembicaranya siapa? Kenapa abang temanya kaum Ansor? Ada apa dengan Ansor? Iya Bi, Ansor tuh keren banget Bi. Bayangin mereka itu nggak kenal dengan Muhajirin, mereka mau nerima
hijrahnya muhajirin, mereka nggak pernah bersaudara, zaman dulu nggak ada sosmed, tapi mereka itu ya Allah ada yang nyiapin rumah, ada yang nyiapin kebun kurma. Abang tuh tertarik banget dengan keluarga Ansor. Nah kita ngarahin, iya bang, tapi harusnya begini, keluarga Ansor yang diangkat siapa? Jadi kita tuh jadi kayak tim diskusi. Luar biasa. Nah ini menurut kami penting. Jadi ibunya juga nambahin, bang kan kemarin Salahuddin Al-Ayyubi kok tiba-tiba ke Ansor, apa nggak lompat dari Salahuddin ke Ansor ini. Jadi kita diskusi. Akhirnya muncullah tema Ansor seperti itu. Dan kita biarkan dia di sosial media, dia bicara live. Kalau ada kekurangan pas pulang kita kasih koreksi. Bang tadi nggak boleh gitu ngomong, intonasinya kecepatan nak. Harusnya agak lebih tenang. Terus abang fokus dengan data fakta. Oke, dicatat itu. Jadi nanti dia live ke depan lagi, dia sampaikan lagi. Jadi menurut kami sosial media tadi itu menjadi malah wasilah dakwah. Dulu ayahnya umur SMP belum berdakwah, anaknya SMP sudah berdakwah. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Gitu. Baik Ustadz, ini Abang Alif tadi ya. Abang Alif ini dulu juga SD di Insan Tama. Betul. Lanjut sekarang di SMP IT Insan Tama. Bagaimana nih Ustadz, pengalaman Ustadz membersamai Abang Alif ya, Ananda dari jenjang SD hingga saat ini? Ya, yang pertama aspek tadi betul sekolah online itu memang ketika datang kita juga termasuk di 56% tadi. Atasnya baju sekolah, bawahnya sarung, Bu. Iya. Abang itu sekolah, nah iya. Lah kok bawahnya sarung? Kan nggak kelihatan, Bi. Jadi kita temanin, kita dampingin gitu. Kita pastikan betul nggak dia nih. Videonya aktifin, jangan begitu. Nggak baik adabnya nak. Orang bicara, kita harus saling tatap nak. Hidupkan videomu, nggak boleh begitu. Dan pastikan betul kamu ada di kamera itu. Nggak boleh gurumu ngomong, kamu matikan video. Itu nggak ahsan. Jadi didampingi. Kemudian disampaikan juga bahwa Pak, nah ini nggak lama. Semua itu ada batas waktunya. Insya Allah kita balik lagi ke zaman itu. Tapi nikmati dulu proses-proses ini. Jadi dia tuh jadi enjoy. Tapi tetap dia manusia biasa kayak kita. Gurunya ngomong, ternyata pas saya buka pintu tidur dia. Mungkin saking asiknya gurunya dia, sekolah apa gimana? Bangun. Dia bangun lagi. Jadi memang pendampingan ini memang penting banget. Dan mohon izin ayah bunda, memang kami berdua kan memang dua-duanya juga aktif dakwah. Umminya sibuk dakwah, kitanya sibuk dakwah, tapi nggak boleh jadi alasan untuk kemudian meninggalkan kesibukan juga menjaga anak kami, karena kami ingin anak kami juga aktif berdakwah. Dan saya yakin ayah bunda pasti pingin ya punya anak yang juga seperti ini, yang juga dia aktif berdakwah, merubah teman-temannya, bahkan menjadi sosok anak yang menginspirasi, kemudian memberikan contoh buat anak-anak muda bahwa sosial media ini harusnya sih dimanfaatkan di jalan kebaikan gitu. Jadi pendampingan terus kami kawal, bahkan handphone memang dikurangin. Jadi ada jam-jam tertentu yang kami nggak kasih. Ya, jam-jam itu jam malam itu biasanya habis isya sudah tidak boleh lagi. Jadi memang itu waktu untuk betul-betul dia murojaah, kemudian dia baca kitab untuk persiapan dia besok ngisi, kita kasih laptop untuk persiapan materi. Jadi betul-betul didampingi. Didampingi itu dalam artian konten dan konteksnya itu betul-betul kita dampingi, nggak lepas gitu. Baik Ustaz. Ini saya mau tanya lebih detail terkait dengan pengaturan gadget tadi. Nah, mungkin kan kalau dulu kan ketika di Insan Tama itu HP-nya HP batu, HP jadul ya. Ke sekolah nggak boleh bawa smartphone ya, kemudian ya dibatasi lah. Kemudian juga smartphone di anak-anak itu dipinjamkan seperti itu ya. Nah mungkin gimana Ustadz ini cara mengaturnya itu Ustadz? Iya, yang pertama pola pikirnya dulu yang kita bentuk tentang HP. Jadi pola pikirnya dulu bahwa hati-hati, HP ini bisa mendatangkan kebaikan tapi juga bisa mendatangkan keburukan. Ini harus tanamin betul. Sehingga dia tahu, contoh kemarin mohon maaf Bu, ada kasus bunuh diri seorang anak gadis yang kemudian dihamili, akhirnya dia minum pil racun di atas makam bapaknya. Nah itu kami rapat di rumah bertiga, lihat Bang, dampak pergaulan bebas itu.
Jadi itu betul-betul ditanamkan kepada dia betapa bahayanya, betapa mengerikannya pergaulan bebas. Ibu-ibu, ayah bunda kemarin dengerin nggak beritanya? Dan ternyata ini Ustaz, ini keluarga jamaah kami yang ada di Jogja Ustaz. Yang dicincang-cincang jenazahnya itu di Kalibata. 17 cincangan. Masya Allah. Anak itu ditelepon ibunya, Ustadz Fatih tolong ke Cawang itu ke rumah sakit Polri untuk menyolatkan jenazah anak kami Ustadz. Anak kami ditemukan dalam keadaan dicincang-cincang 17 potongan. Astagfirullah. 17 potong. Dan itu kan akibat, mohon maaf, sosial media, kenalan di sosial media awalnya, kemudian janjian di Kalibata, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian ternyata saya cerita sedikit, si perempuan ini itu nyimpen laki-laki di dalam kamar mandi apartemen itu. Keluar mukul kepalanya pecah, ATM-nya diambil, dicuri, kemudian itu dibobol 95 juta. 95 juta diambil dan ternyata mayatnya itu masih di kamar mandi. 3 hari setelah itu datang lagi untuk mencincang-cincang korban ini, dan biadab bener luar biasa, nauzubillah min dzalik ya. Dan kemudian karena nggak pernah cincang manusia, itu cari di YouTube. Ternyata YouTube ini dari mulai pasang bor, pasang semua ada di situ sampai bagaimana mutilasi. Tutorial membunuh jenazah, memutilasi nggak pernah. Akhirnya beli gergaji, dipotong. Bunda, ayah bunda, 17 potongan tuh gimana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allahu Akbar. Banyak ya. Sungguh sangat biadab. Nah ini data-data seperti ini kan pelajaran yang Allah kirim. Ini kita tampilin ke layar anak kita. Tuh bang, awas bang. Awas nak. Salah-salah kamu pergaulan bisa seperti ini. Wah itu yang kemudian menyebabkan dia betul-betul, oh iya awas pesan abiku ini bahayanya luar biasa. Kemarin juga ada kejadian sering kejadian. Jadi kalau setiap kejadian tuh kami langsung di rumah itu kayak rapat. Iya, rapat diskusi gitu. Awas bang, lihat nih kejadian. Ya Allah, 17 potong. Nah, kejadian-kejadian bahaya doror-doror seperti ini betul-betul kita tampilkan ke wajahnya untuk dia lebih hati-hati dengan namanya, istilahnya sekarang ini katanya setan gepeng katanya. Setan gepeng. Karena dia ini bisa jadi setan, tapi dia juga bisa menghantarkan hidayah. Fenomena hari ini ayah bunda, punten, saya banyak menemanin artis-artis hijrah. Fenomena artis hijrah itu kan salah satu dari sosial media. Betul. Kita juga nggak bisa pungkiri, bahkan sekarang itu Masya Allah mereka kalau udah ikut kajian, ya Rob, bahkan mereka yang Masya Allah ada yang tadi foto model, ninggalin semua Ustaz. Sekarang itu mereka fokus ke kajian. Jadi menurut saya pendampingan anak itu paling penting sih. Bukan masalah ininya, tapi memang mendampingi itu sampai kemudian menggambarkan berkah yang dia dapat dari sosial media dan menakutkan dia untuk dampak sosial media. Masya Allah. 2 hal itu terus ditanamkan. Insya Allah anak akan lebih hati-hati. Saya pikir begitu karena kemarin kita nampakkan ya bagaimana anak perempuan ini bunuh diri. Kemudian barusan lagi tuh yang ada pacarnya kecelakaan gitu ya. Kemudian kecelakaan akhirnya dia meninggal gitu kan. Itu anak itu kita panggil. Bang lihat bang, akhirnya jenazahnya gimana Bi? Muslim? Bukan, ternyata dibakar, debunya dibuang ke sungai, ke Ancol Ustaz. Dibuang ke Ancol. Nah terus kita bilang, wah ngeri banget. Tuh kan pacaran bang, awas bang, pacaran. Selalu begitu. Makanya kita kemarin sama istri udah azab juga kalau udah SMP, setelah mateng nih gitu ya. Kita juga nggak mau lama-lamain gitu ya, karena saking takutnya sebagai orang tua ya dengan kondisi hari ini. Tapi menampakkan fakta-fakta seperti itu membuat kami merasa bahwa anak ini harus betul-betul faham betapa mengerikannya dampak sosial media ini. Begitu. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah nih Bapak dan Ibu semua. Ini diskusi kita semakin hangat ya. Nah, tadi Ustadz Fatih juga menyampaikan fakta-fakta yang mengelus dada kita ya. Masya Allah, ternyata sampai seperti itu ya zaman sekarang ini ya. Nah sekarang beralih ke Ustadz Ismail. Nah ini Ustadz selaku Ketua Yayasan Insan Tama Cendekia ya. Bagaimana nih Ustadz Insan Tama menghadapi tantangan pendidikan ya di era sekarang ini, khususnya ini di masa pandemi nih Ustadz. Ya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Bapak, ibu-ibu hadirin yang baik yang offline maupun yang online. Pertama, saya kira penting untuk kita menyadari bahwa kondisi pandemi ini adalah qada dari Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah. Musibah itu diartikan oleh para ulama itu sebagai kullu makruhin yahulu bil insan. Segala yang tidak disukai oleh manusia yang menimpa manusia. Kalau tidak disukai oleh manusia tapi tidak menimpa manusia tentu tidak ada masalah ya. Udah banyak sekali gelombang tinggi di lautan, sepanjang nggak ada kapal nggak ada soal gitu. Jadi sesuatu yang tidak disukai oleh manusia menimpa manusia. Dan bagaimana sikap kita semua sudah tahu. Tapi ini menurut saya penting sekali untuk kita terus sadari dan kita hayati itu. Yang disebut dengan qada khairihi wa syarrihi minallah itu. Bahwa kita ini harus beriman kepada qada atau takdir bahasa sehari-hari kita. Khair wa syarr minallah, baik dan buruk itu dari Allah. Ada satu keterangan di dalam surat Al-Hadid, ma'asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabrahaha. Tidak adalah musibah yang terjadi di muka bumi dan menimpa diri kalian kecuali itu sudah tertulis sejak azali di Lauhil Mahfuz sebelum penciptaan. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan demikian itu mudah bagi Allah. Lebih dari 3 miliar manusia di muka bumi ini terpaksa stay at home. Bukan oleh raksasa yang maha besar, tapi oleh makhluk yang bahkan dengan perbesaran mikroskop 1000 kali itu belum terlihat. Ukurannya katanya, ukuran virus itu 4 nanomikron. Itu kalau ibu bapak sekalian punya penggaris 1 mili itu dibagi 1 juta itu baru itu 1 mikron. Jadi kita ini begini rupa keadaannya, terbirit-birit sampai berapa juta orang sudah meninggal nih sekarang. Itu oleh makhluk yang sangat-sangat kecil. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian mudah bagi Allah. Belum pernah terjadi sepanjang sejarah manusia pandemi yang begitu rupa. Dulu ada namanya Spain influence, flu Spanyol, 58 juta orang meninggal, tapi itu hanya di daratan Eropa. Memang sempat juga masuk ke Madura, ada katanya 1 juta orang meninggal juga. Tetapi itu tidak sampai ke seluruh dunia. Ini seluruh dunia hampir-hampir tidak ada negara yang tidak terpapar. Nah, mengapa Allah kabarkan itu? Nah, ini penting untuk kita cermati. Kaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya kalian tidak terlalu bersedih terhadap apa yang luput dari diri kalian. Saya kira pandemi ini membuat banyak sekali yang luput dari kita, lepas dari kita. Ya toh, macam-macam lah di bidang ekonomi, ada yang sekian banyak perusahaan bangkrut, kehilangan pekerjaan, PHK. Di bidang utamanya tentu saja kesehatan, ada yang sakit bahkan ada yang meninggal. Kawan-kawan kita juga gak sedikit yang meninggal, ada lebih dari 80 itu. Seluruh teman kita, jaringan kita di seluruh Indonesia. Masuk juga kawan dekat kita. Mungkin karib kerabat kita juga ada. Nah, supaya tidak terlalu bersedih. Nah, ini penting bagian pertama ini kodok. Karena nanti basis dari semua-muanya itu adalah bagaimana cara pandang kita terhadap soal ini. Yaitu keridhaan, keikhlasan, dan kesabaran pada akhirnya itu. Sabar. Apa itu sabar? Sabar itu oleh para ulama diartikan sebagai al-habsu lin nafsi ala ma takrahu.
yaitu menahan diri terhadap apa yang tidak disukai. Ini kan tidak disukai. Nah, kita menahan diri. Sabar. Kata kuncinya memang sabar. Tidak ada yang lebih baik daripada sabar. Sabar, fabasiris sobirin. Ini menarik sekali ayat ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena musibah itu itu bikin orang susah. Tidak ada orang musibah itu tidak susah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar itu? Kan menarik ini. Ya, berikanlah kabar susah buat orang yang kena musibah itu sudah masuk akal. Tapi ini berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Fabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang yang tertimpa musibah, dia kemudian mengucapkan segera itu ada kesadaran tauhid itu mengucapkan kalimat istirja, mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu itu lillah wa inna ilaihi rajiun, dan segala sesuatu akan kembali kepadanya. Yang kehilangan anggota keluarga segera ingat itu. Sebenarnya bukan kehilangan, posisi hilang itu kan kalau negatif. Semula satu lalu hilang satu jadi negatif. Sebenarnya bukan negatif. Ini posisinya draw atau nol, kembali posisi. Kita lahir kan nggak punya apa-apa toh. Lalu punya. Lalu tidak punya lagi. Jadi posisi back to basic itu. Back to the origin. Itu kembali kepada asal sebenarnya gitu. Jadi betul sekali, kaila tak sawang ala ma fatakum, jangan terlalu bersedih. Sedih itu wajar, Nabi kehilangan putranya Ibrahim juga sedih dia, sampai beliau katakan, wahai gunung Uhud, kalau engkau tahu betapa sedih hatiku, pasti akan meledak. Saking sedihnya kehilangan putranya itu. Tapi kalau anak muda sekarang stop, move on. Nah, gitu. Move on. Nah, move on-nya ini saya kira yang kemudian penting buat kita kan. Itu yang pertama Ibu sekalian yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah bahwa untung ini pandemi terjadi sekarang. Ibu sekalian, di era 4.0 tadi itu, apa sih 4.0 itu? Itu kan sering dijelaskan sebagai cyber physical system. 4.0 itu. Jadi sistem sudah kolaborasi antara cyber dan fisik gitu. Cyber itu di situ ciri utamanya itu Internet of Things. Jadi basis internet. Itu point of 4.0. Untung terjadi sekarang. Kebayang nggak kalau ini terjadi 15, 20, 25, 30 tahun yang lalu zaman kita SMP atau SMA gitu. Masih pakai disket Ustaz. Iya, itu pasti 2 tahun libur total itu, nggak akan sekolah. Benar nggak? Kita nggak boleh datang ke sekolah, ya sudah berhenti sekolah. Mau apa? Coba, telepon-teleponan, lowong fix pun aja susah zaman ini. Gak ada solusi. Bapak Ibu sekalian, benar gak ada solusi. Ya Allah, untung terjadi sekarang. Iya toh? Untung terjadi sekarang. Kita kenal Zoom itu kan baru kemarin. Yang bikin Zoom juga nggak nyangka bakal pandemi. Itulah dia. Ini berkah buat dia kaya mendadak. Jadi orang nggak punya apa-apa sekarang kekayaannya lebih dari 200 triliun. Penemu Zoom itu. Kita sudah coba pakai Skype, kita pakai Google Meet segala macam. So, balik lagi ke Zoom lagi. Kenapa? Enak Zoom. Praktis. Semuanya ada di situ gitu. Mau sembunyi off cam juga bisa. Mau off sound juga bisa gitu. Mau share ini bisa segala macam. Luar biasa itu. Jadi kompetitor kan banyak ternyata itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya katakan bahwa kita ini alhamdulillah ya, selalu begitulah umat seorang beriman itu, seorang muslim itu bersyukur di tengah musibah. Kalau orang ini untungnya gitu, untungnya. Kepleset ya untungnya. Enggak patah kaki. Ya. Patah kaki untung, patah kaki cuma satu. Tidak dua-duanya. Patah dua-duanya, alhamdulillah tidak lehernya patah.
Ya, selalu beruntung gitu kita. Menurut saya itu positif. Positif. Mengapa? Karena ketika kita susah itu memang kita harus memandang yang lebih susah supaya kita tidak terlalu susah. Begitu kan? Mobil buntut, mobil tua, merek tua, udah 10, 15, 20 tahun. Alhamdulillah. Tetangga sebelah naik motor kemana-mana hujan panas. Naik motor alhamdulillah. Sebelah rumah lagi naik sepeda. Sepeda alhamdulillah. Sebelah rumah jalan kaki. Jalan kaki alhamdulillah sebelah itu gak bisa jalan. Yang gak bisa jalan alhamdulillah masih hidup, sebelah mati. Yang mati alhamdulillah nggak susah lagi gitu. Sebelah nggak mati-mati, susah terus. Coba bayangkan, syukur terus itu. Itulah yang disebut oleh Kanjeng Nabi itu hebatnya orang beriman itu di situ. Semua urusan itu khairun, kullahu lahu khairun. Setiap itu semua itu bagi dia baik. Kalau buruk dia sabar, fakana khairun lahu. Baik. Kalau dia bagus, dia dapat sesuatu yang bagus, dia bersyukur. Yang tadi sabar, bagus. Dia bersyukur, bagus juga. Jadi alhamdulillah untung itu terjadi sekarang. Karena itu Bapak Ibu sekalian, begitu pandemi ini terjadi, saya kumpulkan itu seluruh guru karyawan, kumpulkan lagi-lagi via Zoom. Kumpulkan. Nah, waktu itu saya bilang, ini kita mengalami ini, kejadian ini. Kita ada amanah. Ini pandemi ini boleh tidak membuat kita meninggalkan amanah? Tidak. Nah, itu komitmen awal saya tarik dari Bapak Ibu sekalian. Ingat ya, Pak Ageng ya? Wah itu, sampai teriak kita. Wah gitu, teriak masing-masing di rumah itu. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena saya menyadari betul bahwa ini titik sangat penting. Sangat penting. Apakah amanah kita sebagai pendidik, saya sebagai ketua yayasan dan jajaran yayasan yang lainnya itu, ini kita bisa lanjutkan amanah dengan sebaik-baiknya atau tidak? Ini kuncinya di sini. Awal-awal ketika pandemi itu berjalan seminggu 2 minggu. Dan alhamdulillah guru mengerti atau memahami spirit ini. Akhirnya mereka juga tergugah untuk tidak boleh melewatkan atau meninggalkan amanah penting. Nah, yang jadi soal adalah gimana amanah itu bisa ditunaikan. Itu soalnya. Kita ada di sini, murid ada di mana-mana itu. Kita tidak mungkin ngejar satu-satu datangi gitu, ngajar di rumah-rumah, enggak mungkin. Waktu itu kita tidak boleh bergerak dari rumah. Nah, disitulah teknologi itu berjalan. Jadi saya setuju tadi bahwa teknologi itu memang pisau bermata dua. Pisau bermata dua. Pisau itu bisa untuk memotong sayur, bisa memotong daging, bisa memotong leher. Artinya dia bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk keburukan. Karena itulah maka betul bahwa teknologi itu memang harus tunduk kepada kita. Itu. Jadi ini dari sisi pendidik ya, dari sisi pendidik kita manfaatkan teknologi itu. Jadi banyak sekali Bapak Ibu guru yang dia itu nggak bisa bikin bahan presentasi, dilatih. Sekarang jadi bisa. Nggak bisa bikin video, sekarang bisa. Nggak bisa voice message itu bisa gitu. Ya kan ada berkahnya, betul nggak? Pak Ageng sebagai guru, betul ya? Betul. Saya kan bukan guru, jadi saya dosen tapi nggak lain lah itu. Karena yang saya hadapi orang-orang dewasa. Nah jadi ini ada berkah yang luar biasa di dalam pandemi ini. Nah jadi kalau ditanya bagaimana Insanta memastikan bahwa ini proses pendidikan berjalan, itu tadi komitmen dari guru, karyawan bahwa ini, guru terutama bahwa ini berjalan, itu satu. Kemudian kita mengerti betul bahwa mengajar online itu berbeda dengan offline. Karena itu dia harus di samping unsur-unsur sampainya message ya, sampainya ini kan komunikasi kan, dari communicator kepada komunikan, terus kemudian ada media komunikasi, lalu ada message-nya pelajaran itu sampai. Bagaimana bisa sampai di dalam situasi kayak begitu yang tadi diceritakan ya, muridnya entah di mana ngapain gitu,
bagaimana bisa membuat mereka tahan duduk di situ berjam-jam lamanya itu kan tantangan tersendiri. Nah, saya terus terang tidak tahu persis yang terjadi itu seperti apa, karena ini kan sekian ribu pertemuan ya. Tapi saya coba saring dari pendapat orang tua itu umumnya Bapak Ibu sekalian kan selalu kita jajak pendapat. Setiap 2 minggu, 2 minggu itu kita selalu itu jajak pendapat itu. Itu average di atas 80-90% orang tua itu puas dengan performan Bapak Ibu guru kita. Itu kita lakukan itu dengan Google Form, itu kita tarik pendapat. Lalu ada masukan. Bahkan sampai pada satu masa kira-kira akhir tahun lalu ya, bahkan juga menjelang lepas dari tahun lalu, awal tahun 2001 itu orang tua itu masih 80% menghendaki online, enggak menghendaki offline. Artinya sebenarnya proses pendidikan ini berjalan cukup bagus. Bahwa ada macam-macam tadi itu iyalah itu kita tahu gitu. Ya, jadi itu yang pertama ya, kita pastikan itu. Bahkan kemudian Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pimpinan yayasan itu memastikan siapa guru yang tidak punya handphone kita siapkan. Siapa yang tidak punya laptop, yang tidak punya paket, ini urusan paling penting ini. Kita siapkan. Ada tunjangan pulsa itu. Kepada guru sekian, kepada pimpinan sekian, supaya ini bisa berjalan. Jadi itu adalah tanggung jawab kita sebagai institusi penyelenggara pendidikan untuk memastikan bahwa ini berjalan dengan baik. Dan kita mendapatkan respon dari orang tua dan dan mereka juga membandingkan sekolah lain. Wih, enggak, di kami kok begini. Bahkan guru itu kreatif sekali. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian mengajar kelas 1 SD online. Waduh, bagaimana itu? Jadi ada anak-anak kita itu yang berbulan-bulan nggak ngerti sekolahnya itu di mana, gurunya siapa, temannya siapa. Kejadian sekarang. Dia luar biasa, ibu guru-guru kita itu ada mabit online. Coba bayangkan itu, mabit online. Nginepnya di mana? Di rumah masing-masing. Pasang tenda di kamarnya. Tenda darurat. Pura-pura masak, ya, pura-pura ini segala macam kayak gitu. Bapak Ibu sekalian, jadi itu bagian yang kedua yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa betul tadi Ustaz sampaikan Ustaz Fatih Karim itu bahwa ini adalah alat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini kita sedang pikirkan ini. Kita sedang siapkan bagaimana kalau dulu itu kan kita memang opus itu terhadap smartphone itu. Opus. Jadi kita sama sekali tidak membolehkan anak-anak itu untuk pegang smartphone. Namanya smartphone tapi bisa bikin kita bodoh. Smartphone. Iya, kalau kita ikut bodoh juga. Kita larang hanya boleh handphone batu toh? Ya. Itu sampai terkenal itu di mall Warung Jambu itu, kalau kita nyari handphone jadul itu langsung dibedek sama penjual dari Insan Tamaya. Kok tahu Bang? Iya, karena yang nyari begini cuma Insan Tama doang. Handphone jadul yang nggak bisa internet, nggak bisa moto segala macam itu. Nah, jadi kita akan sekarang mencoba untuk mengembangkan sebuah kebijakan baru, policy baru yang disebut sebagai internet sehat itu. Jadi smart, sehat, syariat, manfaat. Nah, gitu. Syariat artinya ini dipakai untuk yang halal, yang thayyib, bukan yang haram. Itu syariat. Nah, ini kita ingin mengembangkan ini, pendekatan ini kepada anak-anak kita. Terus yang kedua, smart, ya kita manfaatkan untuk yang tadi kebaikan-kebaikan dan sumber informasi luar biasa kan. Smartphone dengan internet ini, internet things ini kan luar biasa. Terus terang untuk kepentingan dakwah ini saya lewat aplikasi itu ketemu yang namanya Quran tafsir itu menurut saya ini luar biasa jenis ini. Ada banyak sajian Quran, tapi Quran yang saya download ini luar biasa. Karena apa? Karena dia itu satu dia punya ini, mungkin yang lainnya juga punya ya.
ini fasilitas untuk mencari ayat. Saya ingat dulu zaman kita nyantri dulu kalau cari ayat itu harus pakai jamu fahros. Balik dulu ke kata dasar, kemudian kata dasar dicari lagi, ketemu, kemudian ininya pengembangannya apa, baru ketemu suratnya, baru dibuka suratnya, waduh, bermenit-menit itu. Ini sekarang menjelang naik mimbar pun kita masih bisa duduk-duduk cari itu. Kemudian ketemu ayatnya, tafsirnya apa? Pilihannya di situ, ada Al-Baghawi, ada Ibnu Katsir, semacam-macam. Jadi luar biasa Internet of Things itu. Jadi kita ingin ajak anak-anak kita itu syariat, smart itu, kemudian manfaat. Nah, dan tentu saja akhirnya sehat. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi seperti apa? Karena ini kan di lembar yang sama ya. Buka yang sehat, syariat, smart tadi itu dengan yang koplek-koplek nggak karu-karuan itu kan hampir-hampir di lembar yang sama. Nah itu yang sedang kita coba pikirkan agar nanti saya kira apa yang disampaikan Ustadz Fatih Harim contoh alif tadi itu bisa menginspirasi yang lain-lainnya bahwa tidak harus nunggu lulus sarjana untuk bisa jualan gitu dan tidak harus di pinggir kaki 5. Kenapa kaki 5 ya? Padahal kakinya 2 saja. Itu untuk bisa jualan dengan omset luar biasa tadi itu. Saya kira itu Pak Agung. Ya. Baik, Masya Allah. Nah selanjutnya nih Ustadz, berkaitan dengan di era zaman sekarang ini, ya, bagaimana pendekatan insan tama agar anak didik tetap memiliki kepribadian Islam? Iya, Bapak Ibu sekalian, ya kita semua tahu bahwa insan tama kan ada trilogi itu, Saksya, Sakofa, ilmu kehidupan. Itu. Zaman boleh berubah, tapi Saksya tidak boleh berubah. Yang namanya wasiat takwa dalam khutbah Jumat itu sudah ada sejak dari dulu 1400 tahun yang lalu. Menjadi rukun khutbah Jumat. Tidak boleh tidak harus disampaikan oleh khotib. Artinya itu adalah value. Takwa itu value. Orang boleh apapun, zaman Kanjeng Nabi dulu seperti apa situasinya kita bisa menduga. Sekarang dan nanti itu tetap orang itu harus menjadi orang yang bertakwa. Makanya kan kemudian di sana dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, ini yang kita coba tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi saksiyah Islam, akliyah dan nafsiyahnya itu berdasarkan ajaran Islam. Cara berpikirnya dan perilakunya berdasarkan ajaran Islam. Itu yang pertama. Kenapa kita fokus di situ? Karena hanya inilah Bapak Ibu sekalian yang bisa memastikan anak-anak kita ini bisa cukup punya kemampuan untuk mengarungi kehidupan dia. Bapak Ibu sekalian, ini hari masih bisa didampingi kita, anak kita mendampingi. Tapi once nanti katakanlah lulus dari SMA, perguruan tinggi, itu porsi kemampuan pendampingan kita itu mungkin hampir-hampir zero. Ya toh? Dia pergi kemana, ketemu siapa, dia baca apa, dia makan apa, dia bergaul dengan siapa, lagi dia berkomunikasi dengan siapa melalui smartphone-nya, itu sudah hampir-hampir enggak lagi di tangan kita, enggak ada lagi pendampingan dari kita. Nah, apa yang bisa memastikan itu? Yang bisa memastikan bahwa anak kita itu punya pegangan itu ya akliyah dan nafsiyah tadi itu, saksiyah itu. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, dalam triangle itu kita, saksiyah itu nomor satu. Dan saksiyah itu kita sudah jelaskan kan di dalam ini kita, itu ada 6 pendekatan, bukan hanya pendekatan formal struktural tapi juga informal struktural, pencerapan nilai-nilai tauhid di dalam pelajaran yang pelajaran sains lah gitu. Masuk di situ. Juga ada keteladanan, lalu budaya sekolah, school culture itu. Apa itu school culture? School culture adalah seperangkat value atau nilai-nilai yang hendak kita tanamkan kepada anak. Nilai-nilai itulah pendidikan sebenarnya, bukan sekedar transfer of knowledge tapi transfer of value. Nah, nilai itu ada dia bersama dengan materi pelajaran, ada yang tidak. Yang bersama dengan materi pelajaran dia masuk melalui guru di kelas. Tapi bagaimana dengan nilai-nilai yang tidak ada di dalam materi pelajaran? Nah, dia harus ditanamkan di dalam school culture, budaya sekolah. Apa contohnya budaya sekolah kalau di Insan Tama itu? Bapak Ibu sekalian pasti tahu, itu kejujuran.
Sampai-sampai kita pasangkan di dalam lembar jawaban itu. Nyontek hina, jujur mulia, nyontek hina. Meskipun kadang-kadang sama anak-anak ditukar, nyontek mulia, jujur hina. Anak-anak SD itu suka begitu. Dan itu tertanam betul. Itu. Nah, itu contoh. Jadi begitulah Bapak Ibu sekalian, kita pastikan bahwa saksi ini menjadi kita, menjadi backbone kita, tulang punggung ya, yang menyangga semuanya. Saksiyah, esakofah, dan ilmu kehidupan. Nah, itu anunya ke sana. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia, Masya Allah ya. Di hari ini kita mendapatkan banyak insight, banyak ilmu baru ya, yang disampaikan oleh 3 narasumber pada kesempatan kali ini. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, insya Allah akan ada sesi tanya jawab ya. Silahkan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Yang offline nanti silahkan maju ke depan untuk mendekati mic ya, untuk menyampaikan secara langsung. Yang online ya, yang di rumah masing-masing ya, yang mengikuti di webinar, bisa langsung pertanyaannya di chat ya, di kolom komentar. Silahkan langsung saja menyampaikan pertanyaannya. Termasuk ingin ditujukan kepada siapapun, silakan, kepada narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini dipersilahkan. Baik, sebelum memasuki sesi tanya jawab, kita akan ada break sejenak untuk menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, alhamdulillah. Tadi sudah kita saksikan beberapa testimoni ya dari beberapa siswa di Insan Tama dan juga beberapa tokoh ya tentang Insan Tama. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, langsung saja kami akan lanjutkan sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu yang hadir offline terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya, silakan langsung saja angkat tangannya. Ada yang offline? Dari Bapak dan Ibu? Oke. Baik, kalau tidak ada kita lanjut dulu ke pertanyaan yang online ya, yang sudah masuk nih. Yang pertama ada pertanyaan, Assalamualaikum. Bagaimana menghadapi ketakutan anak saat teman-temannya seperti merasa memusuhinya sampai anak tidak mau sekolah? Terima kasih. Nah, ini kayaknya cocok untuk Bu Zulia nih pertanyaannya. Silakan Bu Zulia. Ya, yang tanya siapa Pak Ageng? Ini yang bertanya namanya belum ada nih. Oh. tidak ada namanya nih. Ya, baik. Ketakutan bersekolah itu memang menjadi salah satu persoalan dari sekian permasalahan anak-anak di sekolah gitu. Nah, biasanya memang anak-anak SD ya yang seperti ini gitu ya, anak-anak SD. Nah, pertama tentu kita cari tahu dulu sebabnya kenapa dia takut gitu. Karena ada banyak faktor ya. Nah, bisa jadi karena gurunya gitu ya. Nah, gurunya mungkin serem-serem gitu ya. Meskipun saya yakin di Insan Tama itu gurunya lucu-lucu ya. Nah, apalagi guru SD itu sampai saya kadang ini anak-anak atau orang dewasa ya. Gitu. Pak Fajar ya, itu ada 2 icon tuh di SD itu. Oh, yang Upin Ipin itu ya? Itu luar biasa. Udin. Ya, itu saya melihatnya nih sama sekali guru yang nggak punya malu gitu. Betul. Ya. Nah, jadi memang ya begitulah seharusnya ya, guru SD, guru TK apalagi ya, ini memang harus all out ya di dalam penampilannya, terutama adalah terkait dengan bagaimana mereka melakukan ekspresi-ekspresi, karena anak-anak usia SD itu memang masih membutuhkan ekspresi yang lebih komplit begitu ya, lebih
ekspresif dibandingkan mungkin anak-anak SMP dan SMA. Dan itu luar biasa. Nah, jadi kita harus lihat dulu ya, kalau kemudian ini misalnya di Insan Tama, saya yakin nggak ada yang takut sama gurunya ya, karena guru-guru di Insan Tama itu sangat mencintai anak-anak ya, kesabarannya sangat luar biasa, sangat dekat dengan anak-anak, bahkan kadang-kadang lebih dekat dengan gurunya daripada orang tuanya, Pak Ageng ya. Nah itu. Nah kemudian yang kedua harus juga dicari ya. Barangkali takut itu karena memang suasana dengan teman-temannya ya. Nah kadang anak-anak sekarang itu kan memang ekspresif ya Pak Ageng ya. Nah mungkin kita juga pernah mendapati ya anak-anak yang membuli misalnya ya, kemudian usil, ada kan anak yang iseng yang usil begitu ya, yang kemudian itu membuat anak yang diisengin itu menjadi takut nggak mau masuk sekolah ya. Nah jadi memang kalau kemudian melihat anak mogok sekolah, nah ini harus dicari dulu ya, masalahnya apa sebetulnya ya, apakah karena temannya, apakah karena gurunya ya, apakah karena suasananya sekolah yang memang tidak menyenangkan gitu. Nah kemudian baru diberikan perlakuan dari situ gitu ya, terkait dengan ketika kita sudah menemukan itu. Nah bisa jadi juga memang kesiapan anak yang belum siap gitu ya, apalagi di usia SD ya, di usia SD itu kan memang kalau di Diknas mungkin ya masuk SD itu 7 tahun ya kalau nggak salah ya. Nah jadi 7 tahun itu diharapkan memang sudah matang secara emosional ya, sudah matang secara dia bagaimana bersosialisasi ya, sehingga diharapkan anak TK dengan anak SD kan beda ya. Betul. Nah jadi harusnya sudah lebih mandiri ya, siap untuk belajar sebagaimana anak-anak SD. Nah jadi ini harus dicari tahu dulu ya, apakah memang karena kematangannya ya, berarti terkait dengan bagaimana tumbuh kembang anak ini ya. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan teman-temannya, apakah memang teman-temannya yang membuat trouble begitu ya. Nah kemudian apakah gurunya, apakah suasana sekolahnya. Nah jadi kalau sudah ketemu itu ya, baru kemudian kita bisa memberikan perlakuan, ini mesti harus digimanakan begitu. Nah untuk anak-anak kelas rendah memang itu harus ada pendampingan yang masih harus lebih lebih full barangkali ya. Maka di Insan Tama itu kan kelas rendah itu gurunya 2 ya kalau nggak salah ya. Jadi gurunya 2 yang memang dia akan mendampingi gitu. Jadi anak-anak yang kelas 1 nanti mungkin ibu-ibu bisa lihat ke bawah. Tadi ya saya sudah keliling itu di bawah, khususnya yang di level SD itu luar biasa ya. Nah jadi suasana seperti itulah yang kira-kira ya nanti akan didapatkan kalau masuk ke Insan Tama. Nah jadi kembali kepada tadi, harus dicek dulu, harus dilihat dulu sebetulnya ini masalahnya karena apa ya. Jadi jangan sampai kemudian ini gara-gara gurunya misalnya ya, padahal gurunya baik-baik gitu ya. Nah gara-gara sekolahnya ya dan sebagainya, padahal problemnya sebetulnya adalah terkait dengan kematangan anak, dan kematangan anak itu biasanya sumbernya adalah dari rumah gitu ya. Nah jadi harus dicari tahu dulu sebetulnya problem, sumber problem itu apa, baru kemudian kita bisa memberikan perlakuan harus seperti apa. Itu baik, terima kasih Bu Zulia. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Nah ini kita ketahui ya, sekarang ini zamannya digital ya. Bahkan kemarin itu sempat Facebook mengganti namanya menjadi perusahaan yang namanya Metaverse ya. Ini ada pertanyaan yang masuk, izin bertanya. Kalau nanti Metaverse sudah jadi, kira-kira bagaimana kita mengimbanginya sebagai orang tua agar leher anak kita tidak terantai di depan layar dan lupa dunia luar? Nah, ini bagaimana nih? Siapa nih yang mau jawab? Silakan. Ustadz Fatih silakan.
Ya, tadi sebenarnya sudah disampaikan Ustaz Ismail. Dalam hidup ini ada yang bisa berubah menjadi apapun dan tidak pernah kita bayangkan sedemikian, tapi ada yang tidak bisa berubah. Nah, jadi mau jadi berubah meta, mau theta, mau delta, ya. Problemnya bukan di perubahan, tapi problemnya adalah di personal. Personnya itu yang harus kita kuatkan. Contoh misalnya, dulu Instagram itu nggak ada, adanya Facebook. Dulu nggak ada Facebook, Instagram, dulunya adanya Twitter. Dulu adanya Yahoo Messenger. Saya masih ingat zaman saya masih di Kuala Lumpur, istri saya yang masih selesai kuliah di IPB, itu kita kalau ketemu itu nggak pakai video call karena waktu itu belum ada. Kita pakai Yahoo Messenger, janjian di warnet. Jadi dia jam berapa dia pakai kamera. Saya juga pakai kamera. Wah, kerudungnya merah ya gitu. Itu kelihatan langsung waktu itu zaman Yahoo Messenger. Nah, jadi kalau kemudian kita punya pakem bahwa tadi syariat sehat itu, kemudian manfaat dan yang lainnya, kalau kemudian kita punya pakem itu, teknologi berubah seperti apapun, kita insya Allah akan bisa menjadikan kembali lagi teknologi itu device, alat aja, yang dia bisa kita matiin, bisa kita hidupkan, bisa kita manfaatkan apapun. Kalau kemudian kita yang akhirnya mengikut ke teknologi, wah ini yang bahaya memang. Betul. Akhirnya jadi kecanduan. Ada sekolah itu sampai pusing kepala sekolahnya nyelesaikan anak-anaknya pada game mania. Game, karena memang game itu makin canggih teknologi, game ini makin asik memang. Sampai banyak itu orang tua, bahkan orang tuanya ustadz juga, termasuk ustadz terkenal gitu, itu anaknya masuk dalam penanganan khusus kecanduan game. Game online, itu sampai Masya Allah itu nggak sholat, nggak makan, game terus gitu. Nah itu memang berarti ada yang keliru di aspek tadi, fundamen tentang teknologi. Makanya yang kedua, paling penting selain penanaman itu, menjadikan rumah tangga kita tuh asik, Bunda, ayah, bunda. Nah, anak itu tuh harus dibangun di rumah itu asik, ngobrol, cengkrama, ketawa bareng, kemudian main bareng, olahraga bareng, itu juga penting karena kalau itu nggak dibangun, dia akan mencari asik-asik yang lain. Bapaknya sibuk, saya sedih banget ya kalau ke ruang tamu, misalnya ke tokoh masyarakat gitu. Ayo Ustadz, silakan Ustadz. Bapaknya megang HP. Ibunya lagi duduk. Ayo Ustadz, silakan dimakan duluan Ustadz. Anaknya juga begini semua. Pembantunya lagi megang nasi itu mau ngantar tuh. Ya Ustadz silakan. Allah, saya bilang, ya udah Pak, kita makannya di download aja. Saya bilang ini gimana gitu ya, adab sama tamu lagi di meja makan gitu, itu begini semua gitu. Nah ini kan berarti kita nggak bisa mengendalikan ini. Saya dari tadi hanya buka WA, itu hanya membalas karena ada agenda-agenda setelah ini. Udah setelah itu saya fokus lagi bisa mendengarkan itu. Jadi memang yang satu itu, yang kedua membangun pola komunikasi yang hangat dengan anak. Itu, jadi sehingga anak itu bilang apa? Abi mah nggak akan tergantiin. Betul. Abi mah asik sama Abi tuh. Jadi sama Umi tuh asik gitu, sama adik tuh asik, di rumah tuh asik. Akhirnya apa? Mau meta kek, mau theta, mau delta nggak akan mengaruh. Saya yakin itu, insya Allah. Baik, luar biasa ya jawabannya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Mungkin dari yang offline kita kasih kesempatan. Yang ingin bertanya secara langsung ada? Silakan angkat tangannya. Oke. Sepertinya udah pada, ada nih. Silakan Ibu, agak maju ke depan Bu. Nanti dikasih mic-nya. Oke. Perkenalkan nama dan dari mana? Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Safitri dari TK Nurul Falah. Ingin menanyakan kepada
Ustazah sama Pak Ustadz. Usia berapakah anak sudah boleh megang handphone sendiri, Bu? Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Zulia, tadi pertanyaannya umur berapa, usia berapa ya anak itu boleh pegang HP. Kata bapak-bapak di sini kalau cuma pegang boleh Pak, Ibu ya. Dari bayi. Dari bayi juga boleh gitu ya. Nah tentu yang dimaksud pegang di sini nggak cuma pegang gitu ya, tapi pegang kemudian membuka dan seterusnya. Nah sebetulnya kita memberikan HP itu kan sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi batasan usianya kapan itu saya pikir itu relatif ya, relatif gitu. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau kemudian saya lihat tuh ya, anak-anak balita sudah punya HP sendiri, buat apa sebetulnya dia punya HP? Gitu, ya. Nah, jadi anak balita itu yang dilihat ya pasti tadi kan YouTube yang tadi itu, kemudian sekarang memang banyak ya, saya kemarin lihat itu YouTuber cilik Pak Ageng ya, dan Hai guys gitu ya. Iya. Balita gitu ya, YouTuber cilik yang kemudian yang dilakukan apa di sana, review gitu kan biasanya ya, review mainan yang begitu-begitu ya, yang ini tentu kalau ditonton anak-anak, ya namanya anak-anak ya. Jadi kemudian kepingin beli yang kayak itu gitu ya. Kalau nggak review mainan, review makanan ya. Itu aja yang kemudian dilakukan. Dan ternyata tapi followernya banyak banget ya, yang nonton juga banyak. Sampai jutaan gitu, ya. Jutaan ya. Nah jadi sekali lagi kalau batasan usia memang kalau balita itu menurut saya nggak perlu. Apa sih dia perlu punya HP, perlu lihat-lihat begitu ya. Nah jadi usia berapa itu ada yang mengatakan kalau dia sudah 18 tahun begitu ya. Kalau kita mungkin ada pernah mengikuti parenting itu biasanya ya mereka mengatakan usia 18 tahun ya, usia SMA gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan usia mahasiswa ya baru punya HP. Nah kita kemudian hari ini terpaksa begitu ya. Yang kemarin orang tua punya ini ya, punya cita-cita pokoknya nggak mau dibelikan HP dulu gitu ya, termasuk saya gitu ya. Nah tapi kemudian terpaksa ya gimana ya, harus online begitu ya, ke boarding harus bawa HP gitu ya. Nah jadi ya terpaksa dibelikan ya. Jadi kembali kepada usia begitu ya. Nah ini kalau menurut saya tergantung dari kebutuhan ya. Tapi yang penting buat kita adalah kalau usia anak-anak yang belum dia bisa mengerti ya tadi ya, akalnya belum sempurna ya, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus kita akses dan mana yang tidak. Ini saya pikir belum saatnya untuk kita berikan HP ya, karena efeknya jauh lebih besar dibandingkan dampak baiknya ya. Nah terutama tentu ya terkait dengan kesehatan ya. Kalau lama-lama mata anak kecil itu terpapar layar ya, layar HP itu kan juga nggak bagus ya. Nah jadi seperti itu kira-kira, karena kalau dari sisi usia masing-masing punya batasan beda-beda terkait dengan usia itu Bu. Baik, Masya Allah, mudah-mudahan bisa terjawab ya tadi pertanyaan dari Ibu siapa tadi ya? Ibu Nuria ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah siswa yang diterima di SDIT Insan Tama hanya siswa yang normal? Anak autis ringan tidak diterima. Ini bagaimana nih? Mungkin Pak Ketua Yayasan nih boleh menjawab. Silakan Ustadz. Ya ini sekolah normal soalnya ini. Enggak begini Bapak Ibu sekalian, kita itu pernah
mendapatkan penghargaan sebagai sekolah inklusif. Tapi itu dulu ketika kita berhasil menangani sejumlah siswa-siswa yang berkebutuhan khusus itu. Ada satu siswa yang sudah ditolak di mana-mana bisa diterima di sini dan akhirnya bisa lulus itu. Nah, cuma lama-kelamaan itu kita menyadari effortnya itu sangat besar. Gitu. Makanya kemudian kita mengambil kebijakan begini, ada nggak guru yang mau bisa menangani? Nah, gitu. Jadi kita kembalikan kepada guru. Kalau tidak ada, maka yayasan tidak akan pernah mengambil keputusan itu. Jadi kalau ditanya apakah hanya menerima siswa yang normal, jawabannya iya. Bagaimana yang tidak normal? Nah, dilihat tidak normalnya apa. Sebab ada tidak normal fisik, ada tidak normal non fisik gitu. Yeah. Nanti kita lihat. Hanya kemarin pengalaman kita nih, mohon maaf, waktu tahun lalu kan kita penerimaan serba online ya. Jadi daftar online, wawancara online, lalu ini siswa juga online. Akhirnya setelah offline baru ketahuan ada kayak begini. Ada siswa yang berkebutuhan khusus ya, tapi sudah terlanjur kita terima gitu. Itu pengalaman saja, tapi basically seperti itu Bapak Ibu sekalian, karena kemampuan kita dulu tidak lagi sanggup kita melanjutkan status sebagai sekolah inklusif. Saya kira itu. Baik, Masya Allah. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan yang masuk. Bismillah, izin bertanya Ustadz, Ustazah, bagaimana menangani anak yang sudah ketagihan game online? Nah, silakan nih, siapa yang mau jawab? Bu Zulia mungkin? Nanti ditambahin sama Ustadz Fatih mungkin. Ya, baik. Kalau sudah ketagihan, namanya sudah ketagihan ya, berarti sudah kecanduan. Artinya kalau ketagihan itu kan ibarat orang minum, kalau nggak minum dia sakau gitu ya. Nah kalau ini nggak main ya pasti akan ada problem. Berontak. Gitu ya, akan ada problem, mungkin marah-marah, mungkin sampai kadang ekspresinya yang tidak kita duga gitu. Nah berarti ya harus datang ke ahli kalau sudah ketagihan ya, harus datang ke ahli. Nah, seperti apa ya ciri-ciri orang yang sudah ketagihan itu? Ya biasanya misalnya ketika kita ambil ya HP-nya atau kita hentikan permainannya, dia melakukan pemberontakan yang sangat luar biasa ya. Kemudian misalnya mainnya sambil mencuri-curi ya, kita sudah batasi tapi mencuri-curi, jadi seolah-olah memang dia itu nggak bisa terlepas begitu ya, terlepas dari HP-nya. Nah dan ini memang walaupun ada, tapi saya pikir kalau anak-anak kita mungkin baru kasuistik ya Pak Ageng ya, kalau yang sampai kecanduan gitu ya. Nah mereka memang dekat begitu ya, dekat kemana-mana kemudian pegang HP begitu ya. Nah tapi kalau yang sudah kecanduan itu memang gelisah gitu ya, ketika ya seperti tadi orang kalau dia sudah terbiasa narkoba misalnya ya, nah ketika kemudian tidak minum, tidak menghisap misalnya ya, itu akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Nah dan ini memang kalau sudah candu ya, nah itu ya harus datang ke ahlinya ya. Orang tua kadang-kadang tidak bisa menerapi sendiri. Nah jadi silahkan kalau sudah kecanduan ya, nah berarti harus datang ke ahlinya. Nanti memang akan ada terapi-terapi khusus ya terkait dengan kecanduan game online. Dan game online ini luar biasa sebetulnya ya. Nah tetapi entah kenapa kok akan masuk di dalam kurikulum pendidikan kita gitu. Oh iya. Iya. Ya beberapa waktu yang lalu kan sempat jadi wacana karena itu bagian katanya nanti mau masuk eskul atau apa begitu. Nah tapi tentu ini masih wacana ya, mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya, karena akan tadi ya anak-anak pasti akan lebih suka bermain itu dibandingkan dengan belajar. Itu Pak Ageng ya. Jadi kalau sudah nyandu ya berarti harus datang ke ahlinya. Baik. Terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan
Izin bertanya, di antara kesibukan para asatidz masih sempat mendekatkan diri dengan anak. Adakah tips bagi kami yang sibuk seperti itu, waktu-waktu yang tepat untuk dekat dengan anak, cara mendekatkan diri dengan anak dan lain-lain, ya? Ini boleh mungkin dijawab sama Ustadz Fatih ini. Silakan Ustadz. Iya, memang dakwah ini kan menjadi impian, visi dan harapan keluarga kita. Jadi ketika saya menikahi istri Ummu Sajjad itu dalam posisi belum ngerti dakwah. Orang masih pakai celana jeans, kerudungnya juga dililit di leher gitu ya. Dan saya tahun 2005 itu sudah aktif berdakwah. Saya sudah berdakwah sejak tahun 97. Jadi 97 saya kuliah di Pajajaran, sudah mulai berani khotib Jumat, Bu. Sudah khotib Jumat diajarin oleh guru saya, kemudian sudah mulai ngisi kajian-kajian kecil sampai alhamdulillah sampai hari ini, dan kita mohon doanya sampai saat ajal terpisah, ruh terpisah dari jasad. Amin. Nah, ketika saya memilih dakwah, maka memilih istri pun istri kemudian difahamkan dengan dakwah. Maka juga alhamdulillah istri juga sekarang terlibat juga aktif berdakwah. Dan konsekuensinya ya lumayan tuh. Kadang-kadang ya namanya dia ngisi kita ngisi gitu ya. Anak-anak kemana nih? Nah ini. Nah makanya istri anak itu harus sama-sama punya segitiga kepada Allah. Jadi istri, anak, Allah. Nah bagaimana melibatkan mereka ini supaya semuanya ini mencari wajahnya Allah, bukan lagi wajahnya manusia. Nah sibuk iya gitu. Saya itu kalau nggak pandemi, Ustaz, alhamdulillah nih pandemi berkah banget, saya jadi banyak di rumah. Kalau nggak pandemi itu bisa disebut jarang sekali di rumah, gitu. Jarang sekali di rumah. Nah, bagaimana mendekatkan itu, gitu kan? Nah, ini fungsi ibu yang kemudian dia selalu mengkomunikasikan kepada anaknya untuk kemudian juga membimbing, mengarahkan anak ini juga pelan-pelan menjadi anak yang berdakwah di kapasitasnya. Kalau anak SMP ya dia senang ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang sifatnya tren di zaman mereka, diarahkan begitu. Nah ketika ayah pun juga pulang, ayah juga ikut bareng saya sama Alif itu sering banget ngevlog ketika misalnya ke rumah singgah Al-Fatih, ayah bunda. Nanti kalau ke Bandung mampir ke rumah singgah Al-Fatih, kami membangun rumah singgah untuk anak-anak duafa yang mereka tidak mampu tetapi biaya perobatannya luar biasa. Ada yang kanker isofaring, ada yang hidrosefalus, ada yang kanker mata, ada yang bocor jantung, ada yang tidak punya anus, dan mereka orang-orang duafa. Nah Alif itu saya bawa ke sana tuh sering-sering. Untuk apa? Tadi untuk mengarahkan bahwa rasa syukurnya, rasa hatinya harus lembut melihat bagaimana keadaan anak-anak seperti ini. Jadi intinya memang meskipun ayah bundanya aktif berdakwah, mestinya ada me time. Alhamdulillah ya bunda, saya pernah mentargetkan dan alhamdulillah kesampaian umroh berdua sama Abang Alif. Tapi istri nggak ikut. Saya nggak boleh bawa istri, nggak boleh bawa ibu saya, nggak boleh bawa adiknya. Hanya berdua dengan dia. Dan itu masya Allah. Ini dalam hidup saya satu momen yang nggak akan pernah terlupakan karena bagaimana kami berdua itu berdoa di depan multazam. Kami teringat bagaimana Ibrahim kemudian berdoa kepada Ismail bersama Ismail. Jadi berdua aja me time. Ada me time. Ada kadang-kadang me time saya makan malam aja sama Abang Alif itu. Nggak boleh bawa istri, berdua ngobrol hati ke hati. Sehingga terbangun komunikasi yang erat, kuat, dan pada saat kita sibuk anak pun jadi paham. Oh iya Abi sedang seperti ini. Kalaupun ada apa-apa anak paham. Oh iya abiku seperti ini, umiku seperti ini. Jadi menurut saya perlu kadang-kadang me time. Yang kadang-kadang kita lupa Ustaz. Seringkali me time itu dianggap bahwa sama anak akhirnya me time-nya HP lagi. Dia pegang HP, kita pegang HP. Perlu sekali-kali. Dan saya juga ada me time bersama istri, anak-anak gak boleh ikut.
full, misalnya kita 5 hari ke kota mana gitu ya. Atau adiknya yang kecil ini juga begitu. Saya bawa dia jalan main sepeda, abang-abangnya nggak mau ikut, mulai diajarkan tentang bagaimana menyampaikan pesan, bagaimana kemudian berani di depan orang untuk menyampaikan kebaikan dan yang lainnya. Jadi intinya perlu membangun hubungan emosional yang dekat dengan anak meskipun kita sibuk. Jadi ini yang nampaknya banyak yang lost. Kadang-kadang Ustadz terlalu sibuk, anak juga sibuk. Makanya potret hari ini sedih juga ya. Ada ngelihat potret anak Ustadz begitu, anak dai, tapi kemudian wah begitu rupa gitu ya. Jadi ini PR, makanya kemarin begitu ada kejadian potret-potret seperti itu, saya sama istri langsung rapat itu. Langsung ngobrol. Nih, ayo kita keluar berdua ngobrol, ini bahaya nih. Kalau sempat anak kita nanti kita nggak ada, anak kita ini malah menjadi citra buruk. Waduh, ambles kita gitu kan. Makanya akhirnya kita ajak juga ngobrol, awas ya Bang, begini sampaikan. Nah, jadi memang me time, kemudian kedekatan personal ini sangat penting. Ya. Karena anak ini kan Bu amanah sekaligus juga investasi. Jadi makanya seperti apapun sibuknya, kadang-kadang aktivis dakwah ini suka lupa Ustaz. Saking asiknya dakwah, dia lupa ada kewajiban lain kepada anaknya, sehingga anaknya keteter. Anaknya malah maaf ya, banyak juga aktivis dakwah anaknya pacaran gitu ya, nauzubillah min zalik. Ya tadi memang karena engage dengan orang tuanya itu tidak terjaga. Jadi saya pikir membangun emosional dengan anak ini yang harus terus sampai hari ini. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Di hari ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu ya. Tapi mohon maaf, diskusi kita, bincang-bincang santai kita di hari ini harus dicukupkan sampai di sini karena keterbatasan waktu dan juga beberapa pertanyaan yang masuk yang belum sempat ditanyakan, mohon maaf belum bisa kami bacakan, belum sempat kami jawab. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita jawab ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah tiba juga kita di penutup diskusi kita pada pagi hari ini. Saya selaku host mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan ke MC kita Pak Ari, silakan.